Ya, perintah ke-10 di dalam Keluaran 20 ayat 17 yang bunyinya, jangan mengingini Dan rumah mengingini sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya, jelas sekali ya bahwa perintah ini ya mau supaya kita tidak mengingini ya apa yang bukan punya kita, apa yang bukan hak kita, ya tidak boleh diingini, saudara. Ya, nah saya mau tanya kepada Bapak Ibu, ya kalau Bapak Ibu ke toko buku, ya kemudian Bapak Ibu melihat-lihat di bagian buku apa sajalah, ya kan kita biasanya nggak bisa baca ya, kita nggak bisa baca seluruhnya bukunya. Untuk tahu buku ini bicara tentang apa, untuk tahu buku ini bagus atau tidak, apa yang Bapak Ibu lakukan? Kita nggak bisa buka semua ya. baca sinopsisnya, Pak. Apa yang kita lakukan biasanya di toko buku itu? Baca sinopsisnya Adanya di mana biasanya? di halaman belakang. Nah, adanya biasanya di halaman belakang ya, Bapak Iya. Ibu ya. Atau di sampulnya biasanya juga ada highlight-nya. Ya, buku ini tentang apa? Ada judulnya, biasanya didesain dengan menarik di covernya, pengarangnya, penulisnya, ya. Dan biasanya kalau buku bestseller ada tulisannya juga di depan. Dan kemudian di sampul belakang ada semacam sinopsis tadi, ya, atau intisari dari buku itu, ya. Padahal kita belum baca isinya, saudara, dan kita mengambil buku itu. Nah, kurang lebih, ya, mungkin ini analogi yang bisa kita pakai untuk melihat dasatita secara keseluruhan. Hukum pertama itu seperti halaman sampul atau covernya, ya, yang akan menggambarkan, ya, judulnya, menggambarkan apa sih yang mau dibicarakan di dalam dasatita itu. Hukum pertama dan hukum ke-10, ya, bisa dikatakan seperti sampul halaman belakang yang berisi ringkasan atau intisari ya dari semua yang ada di dalam dasatita itu, saudara. Ya, nah tentu bukan bermaksud bahwa hukum kedua sampai ke-9 tidak penting, bukan. Ya, penting semuanya. Ya, tapi di halaman depan di perintah 1 dan perintah ke-10, ya ini merupakan sebuah red line ya, benang merah ya yang bisa kita ambil dari hukum atau 10 hukum ini, saudara-saudara. Ya, nah karena itu kita akan bahas secara mendetail apa yang mau dikatakan ya kalau perintah ke-10 ini merupakan intisari tadi, saudara. Ya, nah perintah ini sangat jelas sekali ya bahwa tadi saya katakan ya bahwa perintah ini menginginkan supaya kita tidak menginginkan ya. Perintah ini mau supaya kita tidak menginginkan apa yang bukan kita punya. Apa yang bukan hak kita, saudara. Ya, jelas sekali di situ. Ya, dan menariknya di sini saudara bahwa hukum pertama sampai dengan hukum ke-9 semua menyangkut tindakan ya, tindakan di luar diri kita. Diri. Ya, hukum 1 sampai 9 semuanya menyangkut tindakan di luar diri kita. Ya, seperti menduakan Allah, mendurkai orang tua, mencelakai sesama, membunuh dan sebagainya, tapi hukum 10 ini berbeda, dia berbicara tentang apa yang sebenarnya masih tersimpan rapat-rapat di hati manusia. Ya, jelas ya saudara-saudara ya, hukum 10 ini berbeda. Dia berbicara tentang apa yang sebenarnya masih tersimpan di dalam hati manusia. Atau dengan kata lain, belum keluar menjadi sebuah tindakan. Belum merugikan siapa-siapa. Dia masih berupa keinginan. Ya, makanya bisa dikatakan inilah dosa keinginan, saudara. Tapi persoalannya, apakah keinginan adalah dosa? Apa sih salahnya menginginkan sesuatu? Kan cuma
atau baru berbentuk keinginan? Masa iya kepingin saja kok dilarang? Ya, pokoknya kan asal tidak melakukan yang macam-macam, bukan? Ya, mungkin banyak orang berkata begitu. Ya, saudara, oke lah, ya, kalau ini mau disebut dosa, pasti ini dosa yang jauh lebih enteng, jauh lebih ringan ketimbang dosa-dosa lainnya. Ya, tapi benarkah saudara bahwa dosa keinginan lebih enteng dibandingkan dosa-dosa lainnya? Ya, benarkah seperti itu bila orang mengatakan toh kan baru keinginan saja, toh cuma keinginan, karena itu masih oke lah, ya nggak apa-apa, saudara. Ya, nah menurut hukum ini, saudara, nggak seperti itu, ya, tidak seperti itu, saudara. Punya keinginan tentu tidak salah. Ya, tidak salah. Bayangkan alangkah malangnya orang yang telah kehilangan semua keinginannya. Ya, jadi pertama ini, punya keinginan tidak salah. Ya, karena bayangkan orang yang tidak punya keinginan dalam hidup. Ya, dia tidak lagi ingin makan, dia tidak lagi ingin bersenang-senang, dia tidak lagi ingin melakukan kesukaan-kesukaannya dalam hidupnya, ya. Pasti hidupnya tidak lagi bermakna, ya. Nah, tapi persoalannya saudara, ya di sini yang harus kita lihat, ya, ini berbeda ketika kita berbicara tentang mengendalikan keinginan. Ini adalah hal yang lain. Tapi keduanya, ya, tadi tentang punya keinginan dan mengendalikan keinginan, ini tidak terpisahkan. Ya, betul ya Bapak Ibu ya? Punya keinginan nggak salah. Ya, semua orang punya keinginan, tapi persoalannya beda ketika kita bicara mengendalikan keinginan. Ya, keduanya ini tidak terpisahkan, mempunyai dan mengendalikan keinginan. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu di sini ya. Ya, kalau orang punya selera makan, ya bagus, ya, dia pengen makan. Dia lapar itu bagus, berarti dia tanda-tanda masih hidup. Ya, tapi ketika orang tidak mampu mengendalikan selera makan atau nafsu makannya, nah ini berbeda. Tentu menjadi persoalan, ya, karena keinginannya bukan sekedar memenuhi kebutuhan hidup lagi, bukan untuk sehat lagi, tapi dia tidak bisa lagi mengendalikan selera makan atau hawa nafsu makannya, maka ini jalan menuju kebinasaan atau kematian, saudara. Ya, bisa dipahami perbedaannya ya. Orang punya semangat dalam hidup, orang punya hasrat dalam hidup, orang bergairah dalam hidupnya oke. Ya, tapi kalau gairah dan semangat itu menjadi berlebihan, menjadi maniak, saudara, hasratnya tidak bisa lagi dikendalikan, maka ini menjadi persoalan. Ya, karena hidupnya tidak pernah merasa puas, ya. Selalu melihat ada yang kurang dalam hidupnya, selalu melihat orang lain lebih ini, lebih itu dan sebagainya. Ya, dan ini ya menjadi persoalan atau menjadi sebuah dosa yang bahkan bisa dikatakan bahwa inilah dosa yang paling tua, ya, dosa yang paling tua, ya, ketika kita menyangkut ke soal iri hati, saudara. Ya, tentu ingat kisah Kain dan Habel, ya, bahwa di situ terjadi pembunuhan pertama di dalam Alkitab, ya, yang berasal ya dari iri hati, ya, dari keinginan yang tidak bisa dikendalikan. Ya, sehingga Kain membunuh Habel, saudara. Ya, nah, itu sebabnya. Sulitkah mengendalikan keinginan? Ya, mungkin beda-beda jawabannya. Ada orang bilang, oh, sulit sekali mengendalikan keinginan, tapi ada juga orang mengatakan, oh, enggak juga, saudara. Sebenarnya sih tidak sulit-sulit amat mengendalikan keinginan. Ya, tapi mesti lewat proses. Apa prosesnya? Apa prosedurnya? Proses mengendalikan pikiran.
proses menguasai perasaan, proses mengontrol emosi ya yang ada di dalam diri kita, saudara. Ya, saya teringat tentang prosedur ini, proses ini dengan filosofi Jawa. Orang Jawa itu punya 3 ojo katanya. 3 ojo, ojo itu jangan ya, artinya punya 3 jangan yang dilakukan, hal-hal yang jangan dilakukan di dalam hidup. Yang pertama katanya adalah ojo kagetan. Ya, artinya jangan mudah terkaget-kaget. Ya, artinya berusaha tenang. Ya, dalam persoalan, dalam apapun harus bijak. Mengambil keputusan dengan kepala dan hati dingin, bukan dengan gegabah, kaget-kaget, terkaget-kaget seperti itu. Katanya ojo yang kedua yaitu ojo gumunan. Ojo gumunan itu jangan mudah dibuat takjub dan terpesona oleh apapun juga. Ya, artinya jangan mudah kepincut. Ya, jangan hanya menilai dari luarnya saja. Ya, harus segala sesuatu itu dengan cermat dinilai, pertimbangkan sematang-matangnya. Ya, maka Anda tidak akan celaka. Ya, ojo gumunan yang kedua. Ojo yang ketiga yaitu ojo pinginan. Ini, jangan mudah kepingin, kata filosofi Jawa. Ya, jangan mudah kepingin karena orang yang gampang pinginan, ya, atau mudah kepingin, maka makin besar pula tekanan atau dorongan untuk melakukan kejahatan. Ya, memang semua kembali ke manusianya ya, tapi ini yang diambil adalah kecenderungan umumnya. Ya, semakin banyak keinginannya, maka semakin besar pula tekanan atau dorongan untuk melakukan kejahatan. Ya, dalam banyak kasus kita bisa lihat orang-orang yang terobsesi menjadi kaya raya, yang padahal dia sudah cukup atau berkecukupan. Tapi ketika dia terobsesi untuk menjadi kaya raya, maka segala hal pun dilakukan. Pinginan. Ya, dan ini merupakan akar masalah ya dalam hidup manusia, saudara. Nah, itu sebabnya bila keinginan di hati saja sudah keji, ya, maka semua yang kita pikirkan adalah pikiran yang keji. Kalau hatinya ini sudah penuh dengan kejahatan, maka yang kita pikirkan adalah yang jahat. Ya. Kalau yang di hati saja yang kita pikirkan semua yang kotor, maka yang timbul juga adalah yang kotor. Ya. Sebab keinginan hati akan membentuk cara pandang. Dan cara pandang tertentu pada gilirannya akan melahirkan tindakan tertentu juga. Ya, nah disinilah kita tahu Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam Matius 5 ayat 28, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, dia sudah bersinah di dalam hatinya. Ya, ini pernah kita bahas di dalam perintah yang ke-7 ya, Bapak Ibu ya, tentang jangan bersinah. Ya, jadi kembali bagaimana hati manusia ya, yang diisi apa, saudara-saudara. Ya. Nah, itu sebabnya jadi dengan hukum yang ke-10 ini, ya, kita mau diingatkan. Bunuhlah ular selagi masih jadi telur. Ya, sebelum dia netas dan sebelum dia bertumbuh jadi ular yang besar. Padamkan api begitu dia mulai menyala. Sebelum terjadi kebakaran. Tambal segera perahu yang mulai bocor sebelum air itu mulai masuk dan membuat kapalnya tenggelam. Ya. Bunuhlah keinginan yang jahat sebelum berubah atau berbuah menjadi tindakan yang jahat. Ya. Nah, singkatnya, saudara, punya keinginan tidak salah. Punya keinginan tidak dosa. Tapi persoalannya apa yang kita inginkan.
Ya, apa yang kita inginkan? Apabila kita berhasil menyeleksi dan menyaring mana yang pantas kita ingini dan mana yang tidak, disinilah kita memberlakukan hukum yang ke-10 ini. Ya, itu sebabnya seperti saya katakan di awal, ini menjadi sebuah intisari. Walaupun hukum ini diletakkan terakhir dalam dasar kita, ya, tapi hukum ini bukan berarti kurang penting dibanding hukum-hukum lainnya. Hukum ini soal mengendalikan keinginan. Ya, haruslah yang menjadi yang pertama di dalam hidup beriman kita. Ya, bisa kita kaitkan ke hukum-hukum yang lain, bahwa disinilah dasarnya. Ya, bahwa semua dikendalikan oleh keinginan. Ya, membunuh, berzina, menghormati orang tua, ya kan? Saksi dusta, mencuri dan sebagainya, ya, semua digerakkan oleh keinginan, dan hukum yang terakhir ini bicara soal mengendalikan keinginan, saudara. Ya, nah jadi sampai di sini apa yang saya bisa kasih materinya, saudara. Mungkin ada yang mau bertanya atau menjadikan diskusi, ya. Boleh saya buka mute-nya. Boleh, silakan Bapak Ibu. Sebentar, saya minum ya. Pak, Iya. kan dari kecil senangnya makan durian. Sekarang udah tua juga tetap makan durian. Karena itu hobi. Cuma anak-anak sering melarang. Saya kan kalau kerja di Lestari itu tiap tahun makan durian. Sekali makan durian itu 3 kepala, Pak. Jadi banyak lah gitu. Nah, sekarang anak-anak suka melarang, mama udah tua, jangan banyak makan durian. Mana itu juga susah. Iya. Maksudnya mengendalikannya itu sulit, Pak. Karena itu makanan saya dari kecil, dari remaja, pemuda, dewasa, sekarang lansia. Tetap senangnya cuma durian, Pak. Iya. Ini termasuk yang tadi saya katakan soal mengendalikan keinginan. Ya. Punya keinginannya tidak salah. Kita makan, menikmati makanan yang kita suka, yaitu tanda bahwa kita masih hidup kan. Tapi jadi persoalan kalau keinginan ini tidak bisa dikendalikan. Ya kan? Ini yang menjiwai hukum ke-10 ini. Ya. Bukan hanya mengingini yang bukan hak kita, tapi keinginan-keinginan yang semua berasal dari hati kita. Ya, tentu akan menjadi masalah ketika keinginan itu tidak bisa dikendalikan. Ya, kalau ibu sadar bahwa ibu punya darah tinggi, ya, dan sudah cukup berumur, tapi sengaja makan durian sampai berapa tadi? 3. Nah, itu kan berisiko sekali begitu. Ya, dan kita tahu, kita bukan tidak tahu. Ya kan? Kita tahu itu bahaya, tapi kita masih melakukannya. Ya, hanya soal mengendalikan keinginan yang tidak mudah, saudara-saudara. Ya. Oke. Ya, mungkin yang lain, Bapak Ibu. Mungkin yang lain ada yang mau? Boleh? Ada, Bapak Ibu? Ada yang mau sharing atau bagi? Dulu pernah gulanya itu 300 sampai di opname di Rumah Sakit Immanuel. Kebetulan saya juga lagi
anak saya yang sama-sama sakit, cuman sakit DB waktu itu. Udah 300 waktu itu. Tapi ini sehat banget ini Pas Jadi nih. Nggak tahu mungkin dia makannya tuh diatur kayaknya. Mungkin udah normal sekarang. Pas Jadi, ayo sharing Pas Jadi. Tentang ini gula yang waktu itu 300 atau 3,5. Ini Pas Jadi lebih sehat nih. Makannya diatur ya Pak. Pas Jadi. Ya, gimana Bu Helna? Ya, cerita tentang ini gula waktu itu kan pernah diopname. 300 atau 3,5. Sekarang kok sehat banget. Oh, emang yang tadi dikatakan oleh Pak Rahmadi dalam PA ini bahwa kita harus mengekang keinginan yang bukan seharusnya gitu. Kayak seperti saya kan tadinya kan ngopi itu 3 kali sehari ya. Lalu minum kopi itu nggak pernah lagi sekarang. Nanti pakai air putih lagi. Disitulah jadi gulanya mulai stabil. Iya, Pak. Sekarang juga pengen bisa ngopi. Kayak Pak Rahmadi kan seneng juga ngopi. Pengen barengan gitu ngopi. Tapi saya nggak bisa gitu. Kalau ngopi naik udah gitu kan. Kopi Itu pahit. Bu Elna. Kopinya tanpa gula, Pak. Jadi Yang pahit, Pak, kopinya biar ini lebih tanpa sehat. gula, jangan kopi manis. Yang pahit, Pak. Iya. Iya. Tanpa gula kopinya. Iya. Ya, ini kan juga menarik ya. Artinya soal keberlangsungan hidup kita, begitu. Ya. Ada orang mungkin yang sampai tua udah sakit-sakitan ya tetap aja bandel gitu kan. Segala apa juga dimakan gitu, jeroan. Terus kalau ditegur ngomongnya ya mati mah di tangan Tuhan begitu. Ya ini saudara. Ya itu kan makanya kembali ke dalam hati kita, ya. Mengendalikan semua dikontrol dari hati kita, semua perbuatan kita, pikiran kita, ya semua kontrolnya adalah hati. Ya mungkin ada lagi Bapak Ibu tentang ini. Pak, kalau keinginan yang baik kan nggak apa-apa ya Pak. Seperti ingin seperti Pak Paulus, usahanya lancar, jualannya laku, gitu. Itu kan normal ya Pak ya. Iya. Jangan menginginkan perusahaannya Pak Paulus gitu direbut ya Pak ya. Betul. Iya. Kalau ingin seperti Pak Paulus usahanya laku, ya itu sebenarnya menurut saya sih sah-sah saja gitu kan. Makanya sebenarnya keinginan itu kan ada dua macam, keinginan yang baik atau keinginan yang sebaliknya, akar-akar kejahatan gitu kan. Iya. Macam. Tapi memang mengendalikan keinginan itu sangat sulit ya, sangat sulit. Perlu perjuangan. Sebab apa? Kita ini lemah, manusia itu lemah. Untung saya punya istri galak gitu. Sekarang saya cari kopi, nggak ada di mana-mana kopi, nggak boleh minum kopi. Galak dia lebih dari suster juru rawat dia mah. Di Gojek aja pas jadi di Gojek.
Nyaa, teteh pasti adi nyaa. Jadi Padahal mainnya gitu halus gitu, tak kan? Dia mah ingin supaya saya murun dalam keadaan sehat-sehat saja. Jadi kan ada seperti penangkalan lah. Gebantuin ya Pak Paulus ya. Ya itu galak-galak sayang namanya. Iya, iya. Jadi ingin yang baik, apa ya nggak apa-apa. Ingin lulus misalnya kan. Iya, betul Pak. Ingin mendapat pekerjaan. Memang ini menurut saya sangat unik sekali. Kenapa? Apa yang terjadi di Bani Israel waktu itu? Sehingga ada hukum ini difirmankan oleh Tuhan. Peristiwa penyataan kan Pak ya? Penyataan Allah kepada Bani Israel sebagai umat pilihannya. Karena disayang, maka dikasih hukum-hukum itu. Kenapa? Supaya bangsa Israel juga hidup sejahtera. Betul. Kalau melanggar itu, nggak akan sejahtera. Saya pikirkan gitu. Terima kasih, Pak. Iya, iya betul. Ya, Pak Ramadi. Iya, Pak Sur. Ini di dalam ayat 17 ini, itu kan ada contoh keinginan lembunya atau keledainya. Maksud di sini, keinginan ini adalah untuk menguasai dengan tidak wajar mungkin ya. Tapi kalau keinginan dia ini lembunya atau keledainya, tapi dibeli, ya itu boleh-boleh saja kan? Boleh. Iya, iya artinya menguasai yang ya direbut lah Ya. seperti itu mungkin ya maksudnya. Tapi kalau misalnya saya ingin keledai lembunya temannya atau itu, tapi itu dibeli. dan kita mampu kan memilikinya. Iya, beda. Gitu. Iya, dengan penekanan lembu, keledai ini mengaitkan dengan materi yang dipunyai orang lain. Iya, maksudnya ingin dikuasai ya gitu, tapi tidak dengan diberikan imbalan seperti itu. Tapi kalau kita ingin menguasai lembu atau keledai itu dengan dibayar, nih saya bayar, saya beli, boleh saja kan? Iya. Beda kalau ingin istri orang lain, ya itu. Dibeli lagi, Sur. no way. No way, Iya, ya tidak iya, boleh. Walaupun dibeli, ya saya beli istrinya. Tapi begini ya, saya kan punya anjing satu, anak saya tuh mau anjing uniform. Karena dia satu, nggak bisa dikawinkan, nggak ada teman, jadi katanya mau anjing satu lagi. Tapi kan saya melihat anak saya ini kan kurang telaten dalam merawat anjing. Saya melarang gitu kan. Nah, anak saya ini marah. Gitu. Saya tetap kekeh. Karena satu aja nggak keurus gitu, jarang dimandiin gitu kan. Jarang disuntik apa sih namanya rabies atau apa gitu. Nah, itu juga salah satu masalah ya Pak. Iya. Menginginkan sesuatu yang berlebihan, intinya itu. Ya, bahwa apa yang kita punya ini tidak disyukuri. Sehingga ketika melihat orang lain punya, dan kita nggak punya, ya, lalu kita ingin memiliki, ya, hasrat untuk memiliki, ya, rasa tidak puas, berangkatnya rasa tidak puas dari apa yang sudah kita punya, ya. Kalau tadi yang dikatakan Pak Suryadi, ya, soal harta, soal materi tadi, ya, karena sering terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, ya, bahwa persoalan lembu, persoalan ternak aja orang bisa membunuh sesamanya, ya. Jadi dosa-dosa yang lain itu dilahirkan dari rasa keinginan tadi, ya, memiliki sesamanya. Ya, makanya
dalam kaitan tadi dengan istri atau hamba laki-laki, ya artinya dengan orang yang lawan jenis, itu bukan hanya ketertarikan secara seksual, bukan karena ketertarikan secara orang lain punya lebih cantik, orang lain punya lebih menarik, enggak, ya. Tapi ketika kita mungkin membandingkan, kita punya istri kita dengan istri orang lain. Contoh, aduh, istrinya dia pintar masak, istrinya dia lebih telaten ngurus keluarga, hal-hal yang seperti itu mungkin tidak harus secara seksual tadi, ya. Tapi ketika kita merasa bahwa apa yang kita punya ini kurang gitu ya dibandingkan orang lain punya, ya, sehingga timbul keinginan tadi, ya. Ini yang menjadi atau bisa dikatakan iri hati, Pak. Iya. Iri hati. Dekat sekali memang. Ini kaitannya dengan persoalan iri. Iri dalam konotasi yang negatif, ya. Dalam berbagai konteks kan sebenarnya keinginan itu bisa jadi sebuah daya pacu kita, ya, untuk memotivasi diri. Ya kan? Oh, saya pengen sukses tadi, kayak Pak Paulus, ya. Pasti ada tadi bilang, ya, pengen usahanya maju seperti Pak Paulus, itu bisa memacu kita. Rahasianya apa sih? Nanti kita ngobrol sama Pak Paulus, ya, kita sharing, memacu kita untuk kita bisa lebih baik dalam usaha karena lihat orang lain. Tapi yang menjadi persoalan ketika udah terjadi keinginan itu tidak bisa dikendalikan, maka yang terjadi dengan segala macam cara kita halalkan. Ya, mungkin kita punya niat buruk, ya, pengen menggagalkan usaha orang lain supaya kita usahanya maju. Apa saja, ya, yang bisa menjadi kejahatan, ya, dari rasa iri dan tidak puas gitu. Ya, saya pikir begitu, ya. Ada mungkin yang mau sharing lagi? Boleh. Pak Dadang mungkin? Pak Hadi? Pengen sepeda? Sepeda baru? Sudah Pak, nggak kebagian. Pak Hadi cuma iming-imingin aja tuh. Itu mah akal-akalan ya. Oke. Ya, kalau saya sih berpikir Pak, di dalam hidup ini kita harus menggantungkan keinginan, cita-cita setinggi langit-langit. Karena kalau setinggi langit itu terlalu tinggi, jadi kita nggak bisa menggapai. Tapi kalau setinggi langit-langit, kan tiap lantai ada langit-langitnya. Jadi begitu kita sudah menginjak di lantai kedua, berarti kita bisa melihat langit-langit lagi di lantai 2. Naik ke lantai 3, kita bisa melihat lagi langit-langit lantai 3 gitu. Jadi jangan terlalu tinggi-tinggi lah gitu. Jadi semuanya harus bertahap. Itu sih pikiran saya. Betul, bisa. Oke. Mungkin yang lain? Ya kan di wabah corona ini banyak sekali anjing terlantar. Sampai semua, kalau orang Sundanya mah disalabarkeun. Siapa ya yang mau anjing, yang mau piara lucu. Kasihan gitu. Majikannya atau yang peliharanya itu nggak bisa kasih makan lagi gitu. Sampai ya ditawar-tawarin atau siapa yang mau donasi gitu. Itu gimana? Masuk juga ke dalam dasar tita ke-10 ini nggak, Pak? Anjing sarwana. Aduh. Ya, tadi duren, sekarang anjing. Ibu nih.
Ya satu aja gitu nggak keurus gitu kan, ini ada puluhan anjing, ratusan anjing, apa nggak dipikirin gitu makannya apanya gitu kan, gitu Ya sampai buat jualan Bu. coba Bu Pe gimana nih masalah anjing? Ya mungkin kalau masalah hukum yang ke-10 ini memang unik ya. Kata Pak Rahmati juga bilang kan ini dari 1 sampai 9 itu kan beda, dan yang 10 ini sangat unik. Saya pikir sangat unik sekali. Sangat unik itu kenapa? Ini berdasarkan kita kembali ke hati kita. Hati kita tuh benar-benar semua itu kepengen gitu. Nggak ada yang hati kita nggak ada yang nggak pengen itu, nggak pengen, nggak mungkin gitu. Saya rasa nggak mungkin sekali gitu. Pasti dalam hati kita tuh pasti menginginkan sesuatu gitu. Baik itu sesuatu ya baik yang baik atau buruk pasti gitu, menginginkan dalam hati. Kalau jujur ya, kalau kita bicara jujur, setiap orang punya keinginan dalam hatinya. Kalau tidak punya keinginan berarti dia mati. Ya. Kalau dia hidup pasti punya sesuatu yang keinginan. Ingin kaya, pasti orang pengen. Nggak mungkin ada orang yang bilang, saya emang nggak mau kaya, nggak mungkin gitu. Ingin pintar, ketiganya pasti sih nggak mau ingin pintar, pasti pengen pintar gitu. Ingin usahanya sukses seperti Pak Paulus tadi kata Pak Setiadi, pasti ada keinginan juga. Ingin sehat selalu, misalkan kayak Pak Suryadi yang tiap minggu, tiap berapa minggu sehari cuci darah, pasti ada keinginan untuk sehat, ya kan? Itu keinginan kan semua orang, semua manusia hidup tuh pasti punya keinginan. Permasalahannya adalah keinginan itu baik atau tidak. Mungkin di situ ya intinya mah kita. Inti dari hukum ke-10. Jadi abis ini masak nasi Ya. Mama. Keinginan itu apakah baik atau tidak? Misalkan keinginan untuk mengkonsumsi makanan kayak buah-buahan dan segala macam, kalau masih dalam batasnya nggak apa-apa, masalah. Tapi kalau misalnya udah berlebihan, semuanya berlebihan, itu kan tidak baiknya. Itu mungkin terlepas dari outputnya baik atau tidak. Mungkin hanya itu aja ya. Dari betul. Iya betul. Makanya persoalan tadi seperti saya katakan, ya seperti kita bunuhlah ular sebelum jadi ular. Waktu dia masih jadi telur, artinya ketika keinginan kita ini akan menjadi sebuah tindakan yang akan menghambat kita untuk taat sama Tuhan, segera bunuh keinginan itu. Ya, saya pikir itu intinya. Semua dalam bentuk apapun, ya. Betapapun itu kelihatannya wajar, ya. Tapi kalau kita tahu bahwa ini akan menghalangi ketaatan kita sama Tuhan, nggak perlu diskusi lagi, nggak perlu pikir panjang-panjang, ya. Segera bunuh keinginan itu, ya. Nah kita tahu akan melahirkan ketidaktaatan kita sama Tuhan. Ya, jadi memang ini sekali lagi ditaruh di angka 10, tapi justru inilah yang sebenarnya menjadi fondasi, ya, nyawanya dari semua hukum-hukum itu. Kita tahu ketika Daud jatuh di dalam dosa. Apa dosanya, Bapak Ibu? Daud. Daud dan Batsheba. Dimulai ketika apa? Ketika mandi. dia Lihat mandi. Ngintip di jendela. Nggak ngintip sih Pak sebenarnya Pak. Nggak ngintip Pak. Memang lihat. Ya. Memang lihat Pak. Soalnya itu kan terbuka Pak. Kecuali kalau saat ini gitu. Kalau saat ini kan kamar mandi nih. Ya itu ngintip gitu. Tapi kalau waktu zaman dulu kan terbuka gitu. Pasti kelihatan gitu.
mandi di sungai, mandi di situ kan kelihatan Pak. Jadi nggak ngintip Pak. Nggak ngintip ya. Tapi yang salah Batsebanya ya, mandi pas lagi daun. Bener Pak Tom. Mancing ya, mancing. Bener Ya. Pak. Batsebanya mancing. Ya artinya itu kan berawal ketika Daud dari mata jatuh ke hati gitu kan, begitu. Dan hatinya yang ingin memiliki akhirnya membuahkan dosa-dosa yang lain, ya kan? Dari hati yang menginginkan itu dia kemudian mengatur pembunuhan suami Batseba kan, ditaruh di garis tempur terdepan supaya mati. Itu dia sudah mencuri, ya kan? Mencuri yang bukan miliknya. Yang kedua dia berzina, ya, dia membunuh. Artinya semua dia lakukan itu, ya, karena berasal dari keinginan tadi yang tidak bisa dikendalikan. Ya, makanya iri hati masuk dalam 7 dosa maut itu ya, 7 deadly sin, ya, dosa yang bisa melahirkan dosa-dosa yang lain yang fatal. Ya. Oke, mungkin masih ada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau sharing? Ya Pak, kalau di Ya. betul ya, itu kan kuncinya dari motifnya ya. Kita boleh punya keinginan, tadi Pak Hadi bilang kan panjang baik dan buruk gitu. Tapi kan kembali lagi didasarinya oleh motivasinya. Motivasinya yang benar, baik ya. Tapi seringkali kan motivasinya karena iri hati. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah gitu kan. Itu juga seringkali kita begitu. Gitu. Tapi kembali ke motivasinya. Gitu. Tadi Pak Suryadi bilang ini kan iri hati. Contohnya seperti Kain ya, membunuh Habil. Itu kan karena dia iri, akhirnya membunuh. Terus, tapi sulitnya, terutama buat kita yang bekerja ya, contohnya kita yang bekerja di perusahaan asuransi, agen asuransi, terus di MLM gitu. Nah itu dari awal itu sudah didoktrin untuk kita harus punya mimpi yang fantastik. Kalau kita ikut ke pelatihan awal yang MLM atau perusahaan asuransi gitu kan, coba tetapkan goals, dreams-nya gitu kan, pengen punya kapal pesiar, punya rumah mewah, mobil mewah, gitu kan. Nah itu dunia itu mengajarkan bahwa kita harus memiliki keinginan yang tampaknya sangat fantastik yang di luar kemampuan kita saat ini. Berbeda halnya seperti yang tadi Pak Dadang sampaikan. Kalau Pak Dadang kan udah jangan tinggi-tinggi banget gitu kan, cita-cita itu jangan cukup di langit-langit aja gitu kan. Udah menggapainya, setelah digapai baru naik lagi ke langit-langit. Tapi dunia ini mengajarkan yang sebaliknya sih Pak Hadi ya. Kenyataan realita di lapangan itu begitu. Kita itu udah didoktrin. Terus kalau kita ikut seminar mengenai motivasi, itu ya pembicara-pembicara top itu juga mengajarkan hal-hal seperti itu. Jadi ini yang seringkali kontradiksi gitu dalam kenyataan hidup kita. Di satu sisi firman Tuhan itu strict mengajarkan bahwa boleh kamu mengingini ini, tapi sepanjang ada ucapan syukur dan motivasinya bukan iri hati. Gitu ya. Tapi di satu sisi dunia itu mengajarkan, ya itulah, kalau punya keinginan yang setinggi langit gitu ya, supaya itu memacu, memotivasi kita supaya mencapai cita-cita itu. Ya kalau misalnya jalannya benar gitu kan, di tengah jalannya nggak benar ya, akhirnya bisa berbuah dosa. Nah ini yang dilematis yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan ya dalam dunia kerja khususnya. Itu Pak. Betul. Ya, setuju Pak. Ya, jadi memang keinginan itu semakin orang keinginannya makin tinggi, semakin dekat ya dengan potensi ya untuk melakukan yang tidak baik. Ya. Nah justru disitulah anak-anak Tuhan
ditempatkan di dunia kerja, di dunia profesi, ya, menjadi garam dan terang kan, gitu loh. Meskipun dengan lingkungan, dengan cara dan pola pikir yang seperti itu, kita tidak terdorong untuk melakukan kejahatan, ya. Itu, ya, anak-anak Tuhan di situ, justru peran kita, ya. Oke, cukup, Bapak Ibu, sudah 1 jam, cukup ya. Baik, kalau cukup, kita masuk dalam doa. Ada yang ingin didoakan malam hari ini? Saya yang berdoa. Bu El, Pak, minta didoakan Christian, anaknya mau sidang tanggal 14. Christian. Iya, mau sidang tanggal 14 Juli. Ada lagi? Pak. Ya. Pak. Ya. Minta doain Vera ngurus sekolah minggu. Kemarin 2 hari lalu dia kecelakaan, tapi di kakinya bengkak, tangannya bengkak. Ya. Naik motor? Naik jatuh. motor. Iya, jatuh. Kondisinya gimana, Bu? Kemarin sih waktu saya tengok masih bengkak ya. Dan mudah-mudahan sih hari ini udah mendingan gitu. Saya hari ini belum tengok lagi. Oh, tapi di kosnya? Udah kemarin udah ke Halmahera. Ketika pas kejadian langsung ke Halmahera. Oke. Kelihatannya apa? Ya cuma itu bengkaknya sih, Pak. Tangan sama kaki. Tangannya kalau diangkat masih sakit. Jadi dia kebanting. Jadi ketika naik motor di depan tiba-tiba ngerem. Jadi dia otomatis ngerem juga. Tapi mungkin licin, jadi glosor gitu. Kepalanya hampir kena ban mobil gitu sih. Tapi puji Tuhan sih nggak apa-apa. Dia kebentur ke aspal, tapi nggak apa-apa kepalanya. Helmnya juga, ya maksudnya mungkin karena helmnya bagus, dia jadi lebih. Iya, oke. Ada lagi? Itu aja, Pak. Binma itu aja. Yang pendidikan? Tadi selain Christian, siapa lagi? Devina. Juan gimana, Bu Chandra? Ya, kemarin sudah, Pak, tinggal nunggu hasil. Oh gitu. Iya. Pak Tommy pemulihan aja, Pak. Udah boleh pulang ya? Iya. Sakit apa, Pak Dadang? Gula katanya tinggi. Jadi beri kopi pahit cukup Pak Hadi. Ya, kopi pahit, tong. Kayak dikiriman kopi pahit. Buatan Ko Hadi tuh mantep kopinya. Oke. Ada lagi? Ya kesehatan aja Pak umum. Iya, oke. Ajaran baru. Menghadapi tahun ajaran baru, Pak. Iya. Anak dan gurunya juga. Baik. Kemarin ini Pak Rahmadi, maaf. UPP kalau nggak salah mau nitip, tolong didoakan untuk Jane ya. Jane. Yep. Enggak, ya, udah. Langsung ulang tahun aja. Maksudnya udah. Udah didoakan. Udah ada calonnya kan, Tante. Ya, terima kasih Pak Rahmadi. Iya. Kalau sudah, ya sudah, nggak apa-apa. Oke deh. Cukup? Yuk, Bapak Ibu. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan malam ini. Kami sudah melewati pembahasan 10 hukum Tuhan
yang begitu relevan dengan kehidupan kami saat ini. Kami percaya Bapa bahwa kami anak-anak-Mu meskipun penuh dengan kelemahan dan kekurangan, tapi kami terus mau berusaha untuk mentaati apa yang Tuhan berikan di dalam perintah-perintah-Mu itu. Supaya dalam hidup kami boleh mengalami damai sejahtera, kami boleh memiliki relasi yang baik dengan orang lain, dan kami boleh tetap setia walaupun di jalan yang tidak mudah. Mampukan kami dan tolong kami Tuhan. Dalam kondisi apapun, biarlah kami mampu menjadi pelaku-pelaku perintah-Mu. Sehingga hidup kami boleh menjadi kitab yang terbuka. Hidup kami boleh menjadi teladan dan saksi bagi Tuhan dengan sesama kami. Ampuni kami kalau kami suka gagal, kalau kami suka melanggar perintah-perintah-Mu itu. Tapi biarlah ya Tuhan, dengan kegagalan itu kami bisa makin baik untuk bisa berjuang menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia. Dan pada malam ini kami juga mau saling mendoakan. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang dalam studi, untuk Devina yang masih juga untuk skripsi, Henry juga yang masih dalam skripsi. Begitu juga untuk anak Bu Elfrida Christian yang mau menjalani sidang tanggal 14 Juli. Tuhan, tolong mereka semua, berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat, berikan mereka semangat ya Tuhan. Biarlah dalam situasi yang seperti ini mereka boleh tetap mengikuti prosesnya dengan baik, sehingga harapan dan cita-cita mereka untuk lulus dan memperoleh sarjana boleh mereka tempuh seturut dengan kehendak Tuhan. Kami doakan juga ya Bapak untuk tahun ajaran baru yang sebentar lagi dimulai. Tuhan juga menolong para guru yang saat ini sedang mempersiapkan berbagai metode pembelajaran jarak jauh. Meskipun banyak guru mungkin mengalami kesulitan dan harus terus belajar, tapi Tuhan juga yang menolong memampukan supaya para guru boleh dengan sukacita melakukan yang terbaik bagi siswa-siswi mereka. Juga untuk anak-anak kami yang sekolah, Tuhan juga menolong. Tuhan mampukan anak-anak kami, para siswa-siswi di sekolah manapun ya Tuhan, supaya mereka boleh tetap bersungguh-sungguh, mereka boleh tetap penuh dengan semangat mengikuti setiap proses pembelajaran di tahun ajaran yang baru nanti. Bapak kami juga berdoa untuk saudara kami yang sakit atau mereka dalam pemulihan juga. Kami doakan Pak Tisna yang masih juga dalam pengobatan. Kami doakan Pendeta John Ten juga yang masih dalam perawatan Tuhan. Amin. Berkati Tuhan, tolong mereka. Biarlah dalam pengobatan mereka, dalam setiap upaya medis, boleh membuahkan hasil yang baik, boleh memberikan dampak yang baik dalam perkembangan kesehatan mereka. Berikan penghiburan, sukacita. Biarlah mereka semua boleh tetap mengalami sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan juga menolong saudara kami juga yang dalam pemulihan, untuk Pak Tommy Pratomo yang sudah pulang ke rumah. Tuhan juga menolong, biarlah proses pemulihannya berjalan dengan baik. Begitu juga untuk Pak Suryadi juga yang dalam pengobatan cuci darah. Tuhan juga menolong, menyertai, bila setiap pengobatan itu boleh dijalani mereka dengan baik. Kami doakan juga untuk Vera yang beberapa hari lalu mengalami kecelakaan motor. Tuhan juga berkati pemulihannya, biarlah luka dan bengkak di kakinya, biarlah boleh segera pulih dengan obat-obat yang boleh dipakai Vera. Vera boleh kembali sehat seperti sedia kala. Kami juga serahkan ya Tuhan, kehidupan kami semua dalam tangan Tuhan, pekerjaan kami, keluarga kami, semuanya ya Tuhan. Biarlah kami semua boleh hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dengan kekuatan kesehatan dari Tuhan. Tuhan yang juga terus menolong dan menyertai kami dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, inilah doa-doa kami
yang hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan berilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah kami ke dalam sekarang kami dari kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.